Oke, mari kita lanjut. Di sini kita akan lanjut ke API kategori ya. Nah, tapi di sini sepertinya saya ada kesalahan. Folder out saya simpan di dalam src, seharusnya di sini ada folder app ya. Terus outnya saya masukin di sini. Yes. Oke, terus di dalam app itu saya buat lagi folder kategori. Terus terus di dalam kategori saya buat file. Yes. Kita buat yang sama ya, seperti ini. Nah, di sini import router from express console for default router dot post. Nah, untuk create kita perlu router post ya. Terus di sini validate request. Nah, di sini nanti ada validasinya. Terus kita kontrol aja ya, di kategori controller dot create. Nah, di sini validate request kita akan isi. Di sini kita buat file baru request. Yes. Import Joy from Joy. Terus ini export fonts create kategori schema sama dengan Joy dot object. Oke, di sini kita dibuatin sama Gemini ya. Terus di sini kita tambahin message, general message yang pernah kita buat sebelum memulai aplikasi ini. Oke. Kategori skema itu bisa kita lihat di Prisma bahwa di kategori itu kita cuma perlu nge-input name ya. Kalau untuk defaultnya ID itu ada default ID, create dan update data itu bakalan di generate otomatis. Jadi akan kita input cuma name, terus kita paste, kita ekspor dulu, ekspor kategori di sini. Berarti create kategori schema. Terus kategori controller kita belum bikin, kita buat file dulu namanya controller.js. Export fonts create sama dengan, nah ini kita buat taruh function dulu. Terus di sini kita panggil import bintang as kategori controller from controller. Nah, ini udah dibantu ya. Kita langsung save. Terus di sini async. Di dalam sini request itu tipenya adalah request dan respon adalah tipenya response. Terus next itu tipenya next function yang dipanggil dari express. Ini juga dari express ya. Nah, kita kopas. Oke, terus di sini const sama dengan await out service gara-gara Gemini, sorry. Kategori service dot create request dan body. Okay, if result in solve app error next result return. Terus kita akan bikin respon handler di sini. Nah, ini kenapa ya? Create. Nah, ini tutup. Oke, response result. Kita ambil resultnya aja, berhasil membuat kategori baru. Oke, di sini kategori service error karena kita belum bikin, kita bikin dulu. Service. Yes. Response
create sama dengan kita asing ya, body itu kategori dan diimport dari generator Prisma. Di sini kita buat kategori unik ya, cons name sama dengan body if kategori, kita buat cari dulu cons kategori sama dengan await find kategori by name. Nah, di sini name. Oke, di error ya karena kita belum bikin, kita akan buat terlebih dahulu di repository. Ini file repository, yes, cons get kategori by name string return. Nah, di sini kita belum inisialisasi Prisma ya. Cons Prisma sama dengan new Prisma client yang diimport dari generated Prisma. Nah, sini tinggal kita return prisma.kategori.find unique. Nah, cari yang unik di tabel kategori di mana nama sama dengan nama. Oke, di sini kita sudah bikin, kita tinggal panggil. Di sini kita beda nama ya, get kategori by name. Di sini kita tulisnya find kategori by name. Kita pakai ini, kita ganti di sini. Terus kita panggil. Nah, ada error. Jika ada kategorinya, kategori kita akan return new app error. Errornya adalah error, kita pakai huruf besar, error code conflict ya. Nah, error code conflict, terus nama kategori sudah digunakan. Terus kalau misalnya dia belum ada, kita akan langsung return aja create kategori. Oke, kategori belum kita bikin dulu. For cons create kategori sama dengan dia nerima body. Nah, ini kategori ya, tipenya. Oke, kita tinggal return prisma.kategori .create datanya body. Oke, tinggal kita panggil. Nah, kalau create kategori skema salah ya, ini create kategori doang. Oke, di controller ada error, katanya cannot find kategori service. Kita panggil import bintang from as kategori service dari service. Nah, ini udah selesai ya untuk create-nya. Kita coba tes di Postman. Nah, ini bisa kita kopas, terus kita bikin folder baru, new folder, terus kita rename jadi kategori, terus kita tambah di sini, kita paste. Ini tadi request API metodenya post ya, terdapat post. Oh, sepertinya ada yang kurang di sini di router. Di sini routernya salah ya, karena kita tadi pindahin. Kita bisa perbaiki app out router. Terus kita ini kategori router from kategori, terus kita router.use sini slash kategori, kategori router. Oke. Nah, di sini kita berarti di sini
localhost 3000/kategori. Kita coba body raw penjelasan udah benar, coba send. Oke, kita lupa nyalain. Oh enggak, ada nih util general message. Oh, cannot found util general message. Berarti kita salah di router edit request. Salah. Harusnya kita masuk ke router, create kategori skema. Ini general message, cannot found ya. Sepertinya ini error di sini. Kita import ulang. Kita cek satu-satu dulu ada error apa aja setelah pindahin ya tadi. Oke, ke repository kita hapus saja begini, terus kita kontrol spasi ya. Mana benar, ada error, langsung kita hapus saja, terus kita import ulang. Oke, udah controller repository. Oke, harusnya nggak ada error ya. Kita coba send. Ini masih ada error. Kita coba cek. Prisma client error di Prisma client. Berarti itu harusnya di repository ya. Oke, ini benar. Terus kita ke repositorinya out. Ini salah. Ini harusnya ke generated Prisma. Kita coba send. Nah, sini error, name harus diisi. Kita coba kirim name. Send. Nama kategori sudah digunakan. Harusnya ini nggak pernah digunakan ya, karena ini dibutuhkan. Tapi nggak apa-apa. Sabun. Send. Nah, di sini berhasil ya buat kategorinya. Namanya sabun. Created tetap updated dan ID-nya ini berhasil membuat kategori baru. Oke, kita save. Terus kita rename ini. Jadi create kategori. Oke, lanjut. Setelah create kita akan nge-get ya. Jadi kita akan ngambil daftar kategori yang pernah kita bikin. router.get / kita nggak perlu validasi request, langsung aja kategori controller .retrieve. Oke, sini kita ekspor retrieve sama dengan kupas. Kita copy yang ini. Nah, retrieve async request respond next function, terus resultnya akan menjadi terus request body kita nggak perlu. Jika errornya akan kita teruskan. Kalau sukses, respond tetap oke. Response result sukses atau berhasil mendapatkan list record. Oke, retrieve belum ada ya, kita buat dulu. Response retrieve sama dengan async Nah, di retrieve ini kita langsung return kategori. Nah, untuk kita kategori belum kita bikin dulu. Response ada kategori. Prisma.client Prisma.kategori find
ini. Oke, sepertinya ini udah cukup ya. Terus kita panggil. Oke, udah, rasanya get kategori udah selesai. Kita coba di sini localhost 3000 kategori, terus metodenya itu get, terus badinya kosong ya, kita send. Nah, kita sudah punya 2 kategori di sini. Nah, selanjutnya kita akan buat route.update. Router kita pakai router patch. Nah, titik 2 ID, nah, kategori controller update. Nah, di sini ada titik 2 ID ya. Nanti saya jelasin. Kita masuk dulu ke sini. For update sama dengan asing. Di sini bisa kita bilang const ID request parameter ID, tapi supaya lebih pendek ini aja, request params. Nah, ini ID ini didapat dari router titik 2 ID. Jadi pas di sini kita punya ID-nya ya. Const result. Nah, jangan lupa update juga bakalan menerima body ya. Kategori service data update, kita akan mengirim ID sama request body. Oke. Nah, jika error seperti biasa, karena ini sudah kita setup sebelumnya, kita langsung aja. Kalau error kita next, kalau sukses kita kirim respon dan resultnya, terus update kategori berhasil. Nah, udah dibantu. Terus kita masuk ke kategori service, update. Oke, di sini kita punya ID itu string. Terus di sini kita juga punya body itu kategori. Di sini juga kita langsung aja return update kategori. ID dan body. Kategori belum kita bikin jadi error, kita buat dulu export const. Nah, di sini ID dan body. Nah, ID-nya string ya. Kan body-nya kategori. Return Prisma. Nah, udah, tinggal kita panggil. Oke, fungsi update udah, kita coba. Nah, ini kita press. Kita tadi pakai patch. Localhost 3000/kategori /ID-nya apa. Nah, di sini kita coba ganti ID untuk sampo. Terus kita ganti namanya dari sabun jadi dari sampo jadi face wash. Ini teks ini harus diganti jadi JSON ya. Send. Kenapa get patch? Send. Nah, face wash. Kalau kita get lagi, send. Ini kenapa jadi post? Ini harusnya get ya. Send. Nah, oke, kita rename dulu supaya nggak bingung. Atau retrieve kategori. Terus ini patch ya. Ini ada yang bug di sini, dia nulis get, kalau kita udah ganti patch, tapi nggak apa-apa. Ini belum kita save. Rename update kategori. Save. Oke, udah. Harus di save dulu ya baru ganti patch. Oke.
Update kategori udah berhasil. Kita coba buat router baru lagi untuk delete ya. Router dot delete. Nah, ini udah dibantu. Kita rapin dulu. Nah, ini dia delete sama update terima parameter ID ya. Kita masuk ke controller, export. Delete tidak bisa dipakai sebagai variabel di TypeScript. Kita harus ganti jadi remove. Asing. Apa saja supaya cepat. Nah, terus dia nggak ngirim request body. Terus di sini dia remove. Oke. Kita masuk ke service ya. Move. Ada ID, ini string. Return remove kategori ID. Nah, di remove kategori ini langsung ekspor remove kategori ID string return prisma dot kategori dot delete. Oke, udah benar. Terus kita panggil. Nah, di sini ada error di sini. Oke, kita coba testing ya. Kita plus di sini. Terus di sini delete. Kategori lokal host kita tulis, coba tadi banyak repo gara-gara tidak kita tulis kategori space. Kita coba ambil salah satu ID, kita ambil yang sabun aja ya. Oke, kita coba send. Update kategori berhasil. Sepertinya di sini salah. Delete kategori berhasil. Oke, terus kita coba save dulu ya ini. Terus kita rename kategori. Nah, di sini kita coba get. Nah, di sini kategori kita sisa 1 ya. Oke, sekian untuk router kategori.